Om Swastiastu pemirsa Bali TV, kembali saya Dewi Neri menjumpai Anda dalam program Bisnis Bali News. Saat ini saya sedang berada di Discovery Shopping Mall, di mana kita ingin melihat selama pandemi COVID-19 ini tetap operasional, tetap buka, sehingga masyarakat bisa mengunjungi Discovery Shopping Mall di Kuta. Saat ini saya bersama dengan Direktur dari Discovery Shopping Mall, Bapak Richard Karwelo. Mari kita sapa. Halo Pak Richard. Halo. Apa kabar? Baik, Bu Baik, Dewi. ya? Selamat siang. Selalu baik ya. Siap. Ya, jadi gimana kondisi mall di tengah pandemi ini? Kondisi mall sekarang ini saya rasa cukup berat. Cukup berat ya. Cukup berat tapi ini tantangan yang harus kita hadapi ya. Betul. Ini harus kita lewati dan saya rasa ini bukan hanya di mall, terutama di Bali sendiri pariwisata kan benar-benar terpukul. Betul. Hotel banyak yang tutup, restoran banyak yang tutup. Kita tidak punya kedatangan turis sama sekali. Itu benar-benar hit Bali. Benar-benar lumayan sih. Ya, karena memang sebagian besar masyarakat Bali tergantung dengan ekonominya dari pariwisata. Betul. Saat ini pariwisata kita benar-benar terpuruk. Betul. Ya, jadi Pak Richard, selama pandemi ini Discovery Shopping Mall tetap buka ya? Kita sempat tidak beroperasional sementara di bulan April kemarin. Di April artinya di awal pandemi? Di awal pandemi, karena kita mengikuti himbauan dari pemerintah. Ya. Di saat itu kan lagi gencar-gencarnya pertama kali virus corona masuk Ya, tuh. betul. Ya, kita benar-benar mengikuti arahan pemerintah agar tidak membuka sementara ya, Ya. bahasanya ya. Jadi waktu itu kita ikutin 1 bulan kita sempat nggak operasional, kecuali farmasi dan bank. Kecuali farmasi dan bank Betul, tetap buka. kita masih tetap buka. F&B pun beberapa masih tetap buka, tapi rata-rata yang take away. Take away ya. Betul. Artinya memang sempat ya tutup sementara 1 bulan di awal pandemi COVID-19 dengan mengikuti himbauan dari pemerintah. Setelah itu sampai saat ini sudah buka seperti biasa. Nah, kemudian untuk jam operasionalnya kan tentunya dibatasi ya oleh pemerintah. Itu bagaimana? Betul. Kita sudah mulai beroperasional kembali itu dari bulan Mei hingga sekarang. Memang betul kita melakukan beberapa kali trial. Dulu kita coba buka dari jam 11 sampai jam 9 malam. Ya. Kemudian kita perhatikan bahwa dengan tidak adanya turis, itu di jam 11 itu kurang efektif. Kemudian kita lakukan pengkajian kembali, akhirnya kita mendapatkan jam buka yang paling efektif, yaitu dari jam 12 hingga jam 8. Jam 12 siang sampai jam 8 malam. Betul. Kalau sebelum pandemi jam berapa, Pak? Kalau sebelum pandemi dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. 10 pagi 10 malam. Itu weekday, kalau weekend sampai 10.30. 10.30 ya. Betul. Artinya memang kita harus beradaptasi ya dengan jam operasional yang saat Betul. ini ya. Betul. Tapi sejauh ini mungkin di awal pandemi itu mungkin sangat turun ya. Kalau secara general penurunannya berapa persen, Pak Richard? Secara general, kalau kita melihat data dari statistik ya, tingkat kunjungan turis sendiri yang datang ke Bali itu kan di atas 95% dropnya. Ya. 95%. Betul, yang datang ke Bali. Iya. Kalau dulu Kuta dipenuhi sama market Australia, Iya. sekarang boleh dibilang hampir nggak ada. Hampir nggak Sedikit lah, sedikit lah. Kalau bilang nggak ada juga salah, Mungkin tapi yang ada masih lah ada sedikit. stay di Bali. Masih ada yang stay di Bali, sedikit lah ya. Gitu. Dan mall kita kan juga salah satu destinasi wisata Iya. yang digemari sama turis. Ya. Dulu sebelum pandemik kita rame dengan turis Australia Australia ya. dan turis China. Kita benar-benar ramai tuh tiap hari mereka, karena hotel di sekitar kita kan okupansinya lumayan semua. Iya, iya. Jadi mereka semua siang-siang makan siang di sini, ya kan, mau sunsetan di sini, mau Iya. makan malam pun juga di sini. Itu menyebabkan mall kita benar-benar menjadi salah satu pilihan ya. Iya. Dan kita ke bandara kan juga dekat sekali. Ya. Begitu kita terkena wabah COVID-19 ini dan turis tidak ada, kita salah satu yang lumayan terkena dampak. Betul. Karena kita betul-betul, apalagi di Kuta, betul-betul sangat mengharapkan keberadaan turis. Gitu. Iya. Jadi kalau boleh dibilang secara ini tingkat pengunjung berapa persen sih? Kalau ibu tanya ke saya, boleh saya bilang mungkin hampir secara traffic kita 80% drop. 80% drop ya. 80% drop. Dan strategi kita gimana kita mau akalin itu? Kita sekarang benar-benar berinovasi bagaimana kita bisa bersaing di market lokal. Iya. Gitu loh. Pasar-pasar dari Jakarta, dari Surabaya, dan mereka yang tinggal di Bali pun kita mesti benar-benar bagaimana caranya mereka bisa ke Kuta. Iya.
Karena seharusnya Discovery ini memang salah satu tempat destinasi yang sangat strategis ya, sangat strategis sebelum pandemi sehingga banyak tamu yang kesini. Ya. Betul. Tapi tidak menutup kemungkinan di tengah pandemi seperti ini kita juga harus siap dengan kondisi apapun. Betul. Ya. Kemudian strategi apa Pak Richard yang dilakukan? Oke. Bagi kita pandemik itu sebuah tantangan. Ya. Tapi kita percaya badai mau sehebat apapun itu pasti berlalu. Badai pasti berlalu. Badai pasti berlalu, oke. Dan sekarang bagaimana kita mempersiapkan ketika nanti penerbangan internasional dibuka, kita harus punya sesuatu yang baru. Karena ingat, ketika nanti keadaan membaik, yang akan sangat lapar pariwisata bukan hanya Bali, oke, Singapura, Thailand, Vietnam, semua menanti-nanti hari di mana pandemi ini selesai. Betul. Oke, nah kita harus punya sesuatu yang baru nih. Karena begitu semua kembali normal, semua kan rebutan. Betul. Nah, makanya Bali menurut saya di saat ini adalah momen yang tepat untuk kita mempersiapkan suatu destinasi baru. Suatu destinasi baru ya. Ya. Sebagai contoh kita di Kuta, kita sedang mempersiapkan satu destinasi baru. Kita menyebutnya South Key. South Key ini kita dalam proses bangun. Target kita bisa selesaikan di tahun depan. South Key ini konsepnya adalah destinasi penghubung untuk seluruh turis yang ada di Kuta atau maupun yang sedang berada di airport. Kalau mau ke pantai, lewat sini. Jadi South Key ini itu menjadi penghubung kota dengan pantai yang akan kita buka 24 jam. Jadi kalau mall pada umumnya kan bukanya kan jam 10 ke 10. Nah, South Key ini kita siapkan untuk masyarakat dan untuk semua turis mau diakses jam berapapun bisa. Jadi orang mau ke pantai jam berapapun bisa. Itu mau pagi, siang, sore, malam, 24 jam. Kita siapin. Jadi kita nanti mengharapkan agar Kuta ini dilirik kembali. Betul. Gitu. Karena saat ini sedih sekali ya, Pak Richard ya. Betul. Lewat di Kuta itu sangat sepi, yang biasanya saya selalu ramai, macet bahkan. Betul. Jadi mungkin kedepannya kita kalau macet kita harus bersyukur karena saat macet ini mungkin itu kita merindukan macet ya, betul. Pak. Jujur kita yang tinggal di Bali rindu banget macet. Rindu macetnya. Betul, rindu sekali macet. Ya. Jadi tadi kan sudah menyiapkan seperti tadi yang dimana ketika nanti pandemi ini berakhir kita sudah siap untuk menerima tamu lagi gitu ya, artinya sudah ada destinasi baru yang sudah disiapkan untuk tamu-tamu berkunjung ke Kuta kembali, karena memang ikonik Kuta ini memang sangat-sangat dicari oleh tamu ya, tidak hanya lokal domestik tapi juga mancanegara paling penting gitu. Betul. Apalagi dengan pantai sunsetnya, kalau mau nyari sunset pasti ke Kuta. Betul. Ya. Betul. Ya, Pak Richard, mungkin pandemi ini kan cukup mengkhawatirkan ya. Banyak masyarakat yang khawatir mungkin mengunjungi tempat umum. Bagaimana dengan protokol kesehatan di Discovery Shopping Mall ini? Oke. Di mall kita benar-benar sangat ketat dengan prokes. Dengan apa yang dianjurkan oleh pemerintah Kabupaten Badung, dan kita juga terus update dengan anjuran-anjuran oleh pemerintah pusat. Contohnya adalah 3M. Oke, jaga jarak, cuci tangan, pakai masker. Kita benar-benar strict. Jadi kalau di kita setiap kali di tiap pintu kita di perimeter kita, langkah pertama yang harus dilakukan adalah cek suhu. Wajib. Suhu di atas 37,3, mohon maaf tidak bisa masuk karena kita benar-benar mau meyakinkan bahwa semua yang berada di mall kita itu sehat. Betul. Gitu. Habis cek suhu wajib pakai sanitizer. Kemudian kita punya security pasti akan cek bahwa mereka harus pakai masker. Salah satu itu nggak ada toleransi. Jadi ketiganya itu wajib. Dan kita juga selalu menghimbau tenan-tenan kita untuk cashless system. Jadi kita menghimbau mereka kalau bisa mengurangi transaksi menggunakan uang kertas. Jadi benar-benar kalau bisa kan sekarang zamannya udah ini ya, pakai QRIS, sudah digital lah. Kita juga pembayaran online sudah terbiasa. Betul. Kita benar-benar taat di sana. Dan kita setiap kali tutup mall selalu kita disinfektan menyeluruh. Ya, karena pergantian pengunjung ya, kita kan tidak pernah tahu siapa sebagai pembawa. Betul. Rutin kita lakukan itu karena kita mau bahwa masyarakat tuh tahu gitu loh, bahwa tempat shopping mall kita itu aman untuk dikunjungi. Mereka nggak perlu khawatir.
Jadi Betul. masyarakat yang ingin berkunjung ke Discovery Shopping Mall tidak perlu khawatir ya, karena Tidak dari perlu. pihak Discovery Shopping Mall sendiri sudah menerapkan protokol kesehatan Betul. yang sangat ketat bahkan, dan Betul. memang apa yang ada aturannya di sini masyarakat pengunjung harus mentaati gitu. Betul. Ya. Kemudian tadi Pak Richard berbicara tentang tenan ya. Di tengah pandemi seperti ini bagaimana kondisi tenan-tenan? Tenan sendiri saya yakin di kondisi ini, terutama kita yang berada di pariwisata, Ya, berat. berat. Makanya kita dari pihak manajemen selalu melakukan komunikasi intens dengan Ya. para tenan. Kita bahasanya kita saling bantu. Ya, saling bantu. Saling bantu Bu ya. Karena kita ini kan apa ya, kita adalah partner lah ya. Kita dengan tenan itu adalah partner gitu loh. Partner, ya. Apapun kesusahan mereka adalah kesusahan kita. Ya. Apapun kesusahan kita adalah kesusahan mereka. Jadi kita baik diskusi sih. Ya. Ini gimana ya caranya? Ini gimana ya kita bisa melewatin ini? Yuk kita bikin promo ini yuk. Yuk kita bikin ini yuk. Jadi dari kolaborasi itulah yang membuat kita bertahan sampai hari ini. Tentunya ada relaksasi juga ya Pak Richard ya. Untuk apa itu? Relaksasi untuk kepada tenan itu. Kebijakannya itu macam-macam. Ya. Tergantung. Biasanya dari komunikasi kita lihat Menyesuaikan ya? dari sisi tenan kita menyesuaikan mereka butuhnya apa. Ya. Gitu loh. Kita saling bantulah. Ya. Karena dari sisi kita kadang tenan itu butuh dibantu. Pak, boleh nggak kita bikin ini? Pak, boleh nggak kita Ya, bikin ya, itu? ya. Pak, ayo kita bikin ini. Kita Inovasi bikin baru. inovasi baru. Biar kutanya ramai kembali. Wah, Ya. kita hampir setiap minggu itu diskusi rutin Ya. sama Rutin ya. sama tenan-tenan. Nah, komunikasi itu penting ya Pak Richard ya. Betul. Penting sekali, Bu. Jadi sejauh ini masih kerjasamanya masih bagus ya. Sangat Sejauh baik, ini Bu. ya, sangat Wajib. baik ya. Wajib. Wajib, karena situasinya kan berat. Kita harus bergandengan tangan Betul. untuk bisa bersama-sama survive melewati pandemi ini. Betul. Karena memang bagaimanapun juga kita harus bisa tetap bertahan dan Setuju. terus bergerak, tidak bisa berhenti menunggu kapan Setuju. berakhir. Tapi apa yang harus kita lakukan saat ini ya Pak Richard ya? Setuju. Ya. Dan bertahan itu tidak bisa berdiri di kaki sendiri. Betul. Kita harus bergandengan tangan. Betul. Harus sama-sama bergandeng tangan ya. Betul. Itu untuk terus bergerak. Nah, kemudian Pak Richard, tentunya pandemi ini ada kaitannya juga dengan pemerintah ya, dan terkait himbauan dibukanya pariwisata dan sebagainya. Apa sih harapan Pak Richard kepada pemerintah? Oke. Kita harus apresiasi ya, Ya. usaha pemerintah untuk memerangi pandemi ini. Pemerintah sangat berhati-hati membuka bordernya. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan dari bulan April sampai sekarang mereka betul-betul fight. Kita punya teman-teman di nakes, Ya. semua berjuang tanpa pamrih. Mereka adalah garda terdepan yang membantu memerangi ini semua. Ya. Kita sangat berterima kasih sama mereka. Nah, kalau dari sisi kita, kita memang berharap agar sesegera mungkin international flight bisa dibuka. Betul. Karena jantungnya perputaran roda ekonomi di Bali ada di pariwisata. Ya. Tapi tetap kita menghargai semua keputusan pemerintah. Kalau pemerintah menilai dan mengkaji bahwa kita masih belum siap, ya kita harus menunggu. Nah, sampai menunggu hari itu terjadi, kita nih, kadang kan yang membuat pemerintah berpikir itu apa? Kadang masyarakatnya sendiri. Ya. Taat nggak sih sama prokes? Gitu loh. Ya. Kadang kan masyarakat ada juga yang tinggal apa ya, kayak cuci tangan, pakai masker. Ada aja yang Ya, lalai ya, gitu loh. lalai. Dan pemerintah kan hanya minta agar kita itu benar-benar tertib sama prokes yang dikasih sama mereka, Ya. gitu loh. Pemerintah menghimbau masyarakat Harus menjalankan taat. himbauan, mentaati. Harus taat, Bu. Saya Kerjasama. yakin sih, Ya. begitu masyarakatnya taat, pemerintah itu lebih yakin. Ya. Untuk Kita udah siap segera untuk buka. membuka, betul. Betul. Bali ini siap untuk Betul. menerima tamu. Betul, karena Masih Bali itu mengumpulkan. kacamata dunia loh, Bu. Betul. Bali itu adalah kacamata dunia yang dimana kita adalah sebuah pulau yang bersaing melawan negara. Betul. Lawan kita adalah negara negara. Singapura, negara Thailand, negara Vietnam, dan kita adalah Bali. Berarti Bali ini benar-benar powerful. Powerful, sorotan ya. Betul, sorotan negara. dunia. Betul. Ya, Pak Richard, sebentar lagi nih tahun baru ya, ada Natal juga. Persiapannya apa, Pak? Untuk menyongsong itu? Oke, untuk Natal sendiri, untuk tahun baru sendiri, kita yakin pasar yang bisa kita target adalah masih lokal. Lokal ya. Oke, orang lokal yang ke Bali itu pasti mereka suka kuliner, Ya, ya kan? suka Nah, kuliner. kita berencana nih untuk di bulan Desember, kita sekarang sedang konsepkan suatu konsep yang dimana kita bisa bekerja sama dengan entrepreneur yang lahir ketika pandemik. Ya, jadi pandemi ini banyak lahir entrepreneur baru. Betul. Jadi gara-gara pandemik ini Iya. entrepreneur baru tuh banyak lahir Iya, nih, betul. gitu loh. Mereka melakukan itu adalah untuk bisa survive. Iya. Nah, kita akan coba berkolaborasi sama mereka untuk bikin suatu kegiatan yang dimana kan masakannya pasti enak-enak nih, Iya, ya kan? sama. Jualannya pasti unik-unik semua. Nah, kita coba
bawa masuk ke dalam mall kita, ya kan? Kemudian biar turis-turis lokal yang datang ke sini, mereka bisa menikmati itu. Betul. Gitu loh. Jadi konsepnya itu, yes, kita di sini bersama-sama survive bareng-bareng. Gitu loh. Jadi bukan hanya dari segi bisnis, tapi kita juga harus gandengan bareng-bareng sama masyarakat nih. Menarik itu Pak, ya. Betul. Itu sangat diharapkan ya masyarakat Betul. yang membutuhkan tempat Betul. untuk dia bisa mengekspresikan dan tetap Betul, Bu bisa Dewi. menjadi entrepreneur ya, sehingga banyak dikenal dari produk-produk Betul. itu. Betul. Ya. Pak Richard, mungkin masih banyak ya teman-teman kita yang down di tengah pandemi ini. Nah Pak Richard, bagaimana motivasi untuk tetap bisa semangat di tengah pandemi ini? Oke, saya yakin sih ini situasi yang berat untuk semua, ya. Kalau saya boleh kasih motivasi teman-teman, jangan menyerah, jangan putus asa. Pandemi ini akan selesai. Ya, tinggal waktu yang akan menjawab. Ayo kita sama-sama bergandengan tangan, kita sama-sama taati himbauan pemerintah, dan dengan mentaati itu, amin, roda ekonomi akan berputar dengan sendirinya. Akan segera pulih. Betul. Ya, jadi itu harus bersama-sama bekerja sama melewati pandemi COVID-19. Betul. Ya. Betul. Baik Pak Richard, terima kasih banyak Ya, informasinya. terima kasih Bu Dewi. Sehat-sehat ya Pak. Ya, sama-sama Bu Dewi. Ya, baik pemirsa, demikian tadi wawancara kami bersama dengan Pak Richard Carwelo, Direktur Discovery Shopping Mall yang saat ini masih terbuka di tengah pandemi COVID-19. Demikian bisnis Bali News saat ini. Terima kasih, saya dengan Pramasanti. Om Santi, Santi, Santi.